Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Betty Sucitantika Sari SPD. Saya adalah seorang guru di SDN 1 Nglobo, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Patimura dengan NIM 2022491050. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran. Kali ini saya laksanakan pada kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 2, hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem pembelajaran 1. Berikut ini video saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap gerak, lencang kanan gerak, tegak gerak. Terus ini ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Mas Randy, silahkan dipimpin berdoa. Pagi anak-anak. pagi. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu cek dulu ya. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu absen dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Fani. Hadir. Niam. Hadir. Randy. Hadir, Bu. Sandro. Hadir. Rena. Hadir. David. Rizal. Aldis. Hadir. Salsa. Hari ini masuk semua ya? Iya. Ya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Ya, sebelumnya disiapkan dulu peralatannya. Dikeluarkan dulu sebelum memulai pembelajaran. Ya. Ya, disiapkan dulu. Kita kemarin sudah belajar tentang apa? Sistem peredaran darah. Dan hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Ya, sebelum kita belajar tentang rantai makanan, Bu Guru ingin mengajak kalian untuk tepuk semangat agar lebih bersemangat. Ayo berdiri dulu. Tepuk PPK ini ya. Tepuk PPK. Udah, sikapnya siap. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya, terima kasih. Ya, hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Bu Guru punya sebuah lagu tentang rantai makanan. Lagu ini berirama dengan lagu Anak Kambing Saya. Sudah tahu kan lagu Anak Kambing Saya? Ya. Nah, iramanya lagu ini itu adalah irama lagu Anak Kambing Saya. Kita di mana padi-padi saya? Padi-padi saya dimakan sama tikus. Mana di mana tikus-tikus itu? Tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Siapa yang pernah pergi ke sawah? Siapa yo? Ya, semua. Mas Randy tidak pernah? Pernah. Oh ya, semua pernah pergi ke sawah ya? Ya. Bu Guru bertanya,
Hewan apa yang kalian temui di sawah? Tikus, burung, ikan, cacing, apa? Ular, belalang. Udang ada di sawah? Kata. Udang tidak ada ya? Ya, kata. Ada kata, ada ular, ada belalang, ada tikus. Itu adalah hewan yang sering kamu temui di sawah. Biasanya kalian kalau ke sawah itu bersama siapa? Bersama orang tua. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang rantai makanan. Dan tujuan pembelajaran hari ini dengan berdiskusi dan melihat PowerPoint, kalian nanti dapat menganalisis rantai makanan beserta komponennya. Terus yang selanjutnya kalian nanti dapat menganalisis peran setiap makhluk hidup di dalam rantai makanan. Terus yang terakhir nanti kalian akan belajar tentang ide pokok. Ide pokok itu apa? Ada sebuah bacaan, kalian nanti akan menentukan ide pokok. Gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu rantai makanan. Siapa yang tahu rantai makanan itu apa? Ya, Mas Randy. Rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antara makhluk hidup menurut urutan tertentu. Iya, rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup menurut urutan tertentu. Nah, di dalam rantai makanan itu ada 3 komponen. Siapa yang tahu 3 komponen itu apa saja? Ya, Mas Andro. Produsen, konsumen, dan pengurai. Iya, di dalam rantai makanan itu ada 3 komponen. Yang pertama yaitu produsen. Terus selanjutnya ada apa? Konsumen. Setelah konsumen ada pengurai. Terus yang pertama akan kita bahas yaitu adalah produsen. Nah, siapa yang mengetahui produsen itu apa? Ya, Mbak Salsa, produsen itu apa? Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dan berperan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Iya. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Dan produsen itu berperan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup yang lain. Ya, contohnya produsen, kalau di rantai makanan di ekosistem sawah, produsennya apa yang berperan sebagai produsen? Padi. Kalian pernah melihat padi? Pernah menanam padi? Pernah. Padi itu berperan sebagai produsen dalam rantai makanan ekosistem di sawah. Dan produsen itu biasanya merupakan tanaman yang hijau. Tanaman hijau. Kalau di kebun itu misalnya sayuran. Selanjutnya konsumen. Siapa yang tahu konsumen? Ya, Mas David. Konsumen itu apa? Ya, konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Kalau tidak bisa membuat makanannya sendiri, terus bagaimana? Dia makannya bagaimana konsumen itu? Memakan produsen. Iya, konsumen tidak bisa membuat makanannya sendiri, sehingga dia memanfaatkan produsen sebagai sumber makanannya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lah, konsumen itu dikelompokkan menjadi beberapa. Ada konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, konsumen tingkat 4, dan yang terakhir itu apa? Konsumen puncak. Iya, konsumen puncak. Konsumen tingkat 1 yang pertama itu adalah hewan yang memakan produsen. Hewan pertama yang memakan produsen. Terus yang selanjutnya konsumen tingkat 2. Itu adalah konsumen yang memakan konsumen tingkat 1. Jadi berurutan. Produsen dimakan oleh konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2. Nanti konsumen tingkat 2 dimakan siapa?
tingkat 3. Konsumen tingkat 3 dimakan oleh konsumen Puncak. atau iya. Terus setelah konsumen kita akan mempelajari pengurai. Siapa yang tahu pengurai itu apa? Iya, Mbak Fani. Makhluk hidup yang berperan Menguraikan. makhluk hidup yang telah mati menjadi unsur-unsur penyusunnya. Iya. Pengurai nama lainnya apa? Siapa yang tahu? Ayo. Itu dekomposer. Pengurai itu nama lainnya dekomposer. Lah kalau contohnya apa Mas Rizal? Contohnya jamur. Terus apa lagi? Bakteri. Terus cacing tanah itu contohnya. Kalau nama lainnya dekomposer. Pengurai atau dekomposer adalah makhluk hidup yang berperan menguraikan makhluk hidup lain yang telah mati menjadi unsur-unsur penyusunnya. Contohnya seperti tadi ada jamur, terus apa lagi? Bakteri, terus cacing tanah. Ya. Di sini Bu Guru mempunyai contoh rantai makanan. Ya. Ini adalah contoh rantai makanan di sawah dan rantai makanan di kebun. Kalian amati dulu yang di sawah. Yang berperan sebagai produsen itu apa? Padi. Iya, padi. Terus konsumen tingkat 1 siapa? Tikus. Jadi padi itu dimakan oleh tikus. Terus konsumen tingkat 2 siapa? Ular. Lah tikus dimakan oleh ular. Terus konsumen tingkat 3 siapa? Elang. Ular dimakan oleh elang sebagai konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak. Dan terakhir, elang mati diuraikan menjadi apa? Jamur. Di laut, yang berperan sebagai produsen siapa? Ya. Iya, seperti tadi fitoplankton, ikan-ikan yang sangat kecil. Terus selanjutnya fitoplankton dimakan oleh siapa? Zooplankton. Nih. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Ini berperan sebagai produsen. Ini konsumen tingkat 1. Terus selanjutnya zooplankton dimakan oleh siapa? Ikan kecil. Ikan kecil berarti konsumen tingkat 2. Terus ikan kecil dimakan oleh Ikan sedang. Ikan besar konsumen tingkat 3. Ikan besar dimakan oleh paus bergigi atau konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak. Terus paus bergigi mati menjadi pengurai. Selanjutnya Bu Guru punya video pembelajaran tentang rantai makanan. Coba kalian simak ya. Kemudian ada konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen tingkat 1. Biasanya yang berperan sebagai konsumen tingkat 2 ini yaitu hewan karnivora. Dan yang ketiga ada konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 ini merupakan makhluk hidup yang memperoleh makanan dari konsumen. Video tentang rantai makanan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang ide pokok. Kalian pernah membaca sebuah cerita? Yes. Cerita itu panjang atau pendek yang kalian baca? Panjang. Nah, biasanya di dalam cerita itu ada beberapa paragraf. Dan setiap paragraf biasanya mempunyai ide pokok. Nah, ide pokok itu apa? Siapa yang tahu ide pokok itu apa? Ya, Mbak Rena, ide pokok itu apa, Mbak Rena? Ide utama dari sebuah paragraf. Iya, ide pokok itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Jadi setiap paragraf dari bacaan yang biasa kalian baca itu ada ide pokoknya.
Lah, cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf itu bagaimana caranya? Siapa yang tahu? Ya, Mbak Fani. Membaca seluruh kalimat dalam paragraf, menandai kalimat awal, akhir atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. 3. Menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir atau kalimat awal dan akhir paragraf. Iya, cara menentukan ide pokok dari sebuah paragraf yang pertama yaitu membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Jadi, jika ada cerita, kamu baca semua dulu. Dibaca secara keseluruhan. Terus yang kedua, menandai kalimat awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir dalam sebuah paragraf. Terus yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir. Itu adalah cara menentukan ide pokok. Ya, selanjutnya Bu Guru akan membagikan kalian LKPD secara berkelompok. Ini sudah berkelompok ya? Ya, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. LKPD ini dikerjakan secara berkelompok, ditulis nama anggotanya dan nomor absennya. Amplop ini nanti ada potongan-potongan gambar rantai makanan dari sebuah ekosistem. Tapi ekosistemnya nanti berbeda-beda. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem danau, ada ekosistem kebun. Sudah? Sudah ditulis? Ya, terus masing-masing ketua kelompok masuk ke depan. Siapa? Niam, Mas David, sama Mas Adis. Ya, menghadap ke teman kalian. Di sini, di sini. Ya. Ya, masing-masing madep sana. Biar teman kalian juga tahu. Sekarang Home Pimpa. Home Pimpa. Lah, nanti Mas Niam mengambil dulu. Terus. Selanjutnya siapa? Mas Aldis. Ya, Mas Niam ambil dulu. Yang mana Mas Niam? Ya. Terus Mas David. Ya, tidak apa-apa. Selanjutnya dikerjakan LKPD-nya. Dibaca soal dan petunjuknya. Lemnya ada di depan ya. Ya. Lemnya ada di depan. Diurutkan. Kalau tidak cukup dibaliknya. Ya. Ya, kalau tidak cukup dibaliknya. Di sini tidak apa-apa. Di sini, yang sini. LKPD-nya ada 2 ya, ada IPA dan Bahasa Indonesia. Ya, urutkan, ditata dulu urutannya. Ini dapat kelompok ini dapat ekosistem apa? Danau, ya diurutkan. Ekosistem danau. Iya, dilem. Kalau belum menempel, dilem lagi. Ayo kerjasama Mas Niam ikut mengelem atau mengurutkan. Ditulis sih di tengahnya. Ini ekosistem apa? Ya. LKPD-nya ada 2 loh ya, IPA dan Bahasa Indonesia. Yang Bahasa Indonesia bacaannya itu dibaca dahulu. Itu ada sebuah bacaan tentang rantai makanan. Nah, yang Bahasa Indonesia ada sebuah bacaan tentang rantai makanan. Ini ada 4 paragraf. Ya.
Tidak usah tergesa-gesa, ditentukan. Tadi cara menentukan ide pokoknya bagaimana? Dibaca dulu. Ya, dikerjakan secara berkelompok. Nanti presentasinya sesuai urutan tadi ya. Pas perwakilan tiap kelompok Hum Kimpa, yang pertama tadi siapa? Ya, Mas Niam ya, kelompoknya Mas Niam. Terus yang kedua kelompoknya Mas Alkis. Dan yang terakhir kelompoknya Mas David. Sudah selesai semua? Ya. Sebelum kita presentasi, biar kita tetap semangat, kita tepuk semangat dulu, kita berdiri, ayo. Sudah siap semuanya? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ya, Nama anggota kelompok Fani Rendini Am. ya. Buatlah rantai makanan pada salah satu ekosistem. Rantai makanan pada Ekosistem apa? Kelompok 1 mendapat ekosistem apa? ekosistem sawah. Ya, mendapat ekosistem sawah. Ayo diperhatikan kelompok yang lain. Rantai makanan padi, tikus, ular, elang, pengurai. Padi dimakan oleh tikus. tikus. Dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, dan elang mati menjadi jamur atau bakteri. Ya, terus yang berperan sebagai produsen siapa? Tadi Ya. konsumen 1 tikus, konsumen 2 ular, konsumen 3 elang, pengurai jamur. Ya. Coba kalian perlihatkan gambar yang telah kalian susun kepada teman-teman kalian yang lain. Nah, itu adalah contoh gambar di ekosistem sawah. Coba kelompok 1 jelaskan. Ayo Mas Randy menjelaskan. Padi dimakan Ya. tikus, Ya. konsumen 1. Ya. Terus tikus dimakan konsumen 2 yaitu ular. Ya. Terus ular dimakan elang, konsumen 2. 3. Iya, konsumen 3. Iya, terus Elang mati menjadi jamur, iya. Terus selanjutnya yang LKPD Bahasa Indonesia. Berdasarkan bacaan di atas, tentukan ide pokok yang terdapat di setiap paragraf. Paragraf 1, terdapat 5 komponen yang terperan dalam rantai makanan di sawah, yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Paragraf 2. Terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, ikan besar. Ya, terus paragraf 3, ya. syarat keseimbangan rantai makanan yaitu adanya seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Ide pokok paragraf 4, yaitu pengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan. Ya, sudah. Iya, kelompok yang akan bertanya coba ditanya. Apakah ada? Apakah ada yang mau bertanya? Ada. Ya, ada. Ide pokok itu apa? Ya. Kelompok 2 bertanya, ide pokok itu apa? Coba kelompok 1 bisa menjelaskan atau tidak? Ide pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Ya, ide pokok itu adalah ide utama dari sebuah paragraf. Apakah sudah paham, Mas Andro? Sudah. Sudah. Ada yang bertanya? Tidak. Ya, ditutup dulu. Demikian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikan tepuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membersihkan diskusi kami. Ya. Fitoplankton ikan Kelompok 3 mendapat ekosistem apa? Danau. Danau ya, ekosistem danau ini. nama kelompok Rizal, Salsa, Aldis. Ya. Fitoplankton ikan kecil, burung Fitoplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan burung bangau dimakan buaya mati menjadi bakteri. ya. Produsen fitoplankton, konsumen ikan kecil, konsumen tingkat 2 burung bangau, konsumen tingkat 3 buaya, pengurai bakteri. Ya. Coba kalian tunjukkan gambar yang telah kalian susun kepada teman-teman kalian yang lain dan dijelaskan. Coba Mbak Salsa dijelaskan. Fitoplankton dimakan oleh ikan Kecil, kecil. ikan kecil dimakan oleh burung bangau. Burung bangau dimakan oleh buaya. Buaya mati menjadi bakteri. Ya. Terus selanjutnya yang LKPD Bahasa Indonesia. Ya. Berdasarkan terdapat 5 komponen yang Paragraf 1 ide pokoknya apa? terdapat 5 komponen yang berperan sebagai rantai makanan di sawah. Ya, gantian Mas Rizal. Paragraf 2. Terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di laut, yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, Ya. dan ikan besar. Paragraf 3, Mbak Salsa. Paragraf 3. Syarat keseimbangan rantai yaitu adanya seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Ya, paragraf 4, Mas Aldis. Pengurai memiliki peran besar dalam Yang lain rantai diperhatikan, makanan. kelompok yang lain memperhatikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, ya. Ya, Mbak Fani bertanya, produsen itu apa? Produsen. Ayo, produsen itu apa? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dan berperan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Iya. Diulangi lagi Mas Rizal, yang lain ayo didengarkan. Produsen adalah Makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dan berperan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup lain. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri dan berperan sebagai apa? Makhluk hidup lain. Apakah sudah paham Mbak Fani? Sudah. Demikian Dari kelompok 3, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok 2, anggota kelompok David, Sandro, Rena. Dapat ekosistem apa kelompok 2? Kebun. Kebun, ya. Ekosistem Sayur kebun diperhatikan. Ayo Mas Nia, Mas Randy. Sayuran dimakan ulat dimakan burung, diperhatikan burung dulu. dimakan kucing menjadi bakteri. Ya. Kalian tunjukkan ya, yang produsen yang mana? Produsen sayur, konsumen 1 ulat, Sayur atau sayuran? sayuran, Sayuran. konsumen 1 ulat, konsumen 2 burung, konsumen 3 kucing, pengurai bakteri. Ya, tunjukkan gambar yang sudah kalian tempelkan, yang sudah kalian urutkan.
Terus ada Mas Sandro menjelaskan. Produsen Ayo di gambarnya ke atas. Nah, Produsen sayuran dimakan konsumen 1 yaitu ulat. Ulat dimakan oleh konsumen 2 yaitu burung. ke sini teman kalian biar tahu ya. Burung dimakan oleh konsumen 3 yaitu kucing. Kucing mati menjadi bakteri. iya. Yang pertama tadi apa? Sayuran. Terus ulat, Iya. burung, kucing, bakteri. Iya. Terus selanjutnya yang LKPD bahasa Indonesia. Ide pokok paragraf 1. Terdapat 5 komponen yang berperan dalam rantai makanan di sawah yaitu padi, tikus, ular, elang, dan pengurai. Paragraf 2. Terdapat 5 komponen yaitu berperan dalam rantai makanan di laut yaitu fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, dan ikan besar. Paragraf 3. Syarat keseimbangan rantai makanan yaitu adanya seluruh komponen dalam suatu ekosistem. Paragraf 4. Pengurai memiliki peran besar dalam rantai makanan. Apakah ada yang bertanya? Ya, apakah ada yang bertanya? Konsumen itu apa? Ya, kelompok 3 bertanya, konsumen itu apa? Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Ya, konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Dia memakan dari mana kalau itu konsumen itu? Iya, dari memperoleh makanan dari tumbuhan maupun hewan lain. iya dari produsen. Apakah sudah paham Mbak Salsa? Sudah. Ditutup dulu. Demikian hasil diskusi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, Bu Guru akan membagikan lembar evaluasi untuk mengukur apakah kalian sudah paham tentang pembelajaran hari ini atau belum. Kalau LKPD tadi dikerjakan secara berkelompok, lembar evaluasi ini dikerjakan secara individu. Ya, sudah dikumpulkan ke depan ya. Lembar evaluasinya kita bahas bersama-sama. Dikumpulkan, tidak apa-apa. Ayo Mas Aldis, dikumpulkan. Ya, sudah. Selanjutnya kita bahas ya, tadi yang soal nomor 1. Apa yang dimaksud dengan rantai makanan? Rantai makanan itu apa? Peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup menurut urutan tertentu. Iya, peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup menurut urutan tertentu. Terus yang soal nomor 2. Sebutkan komponen rantai makanan dan perannya masing-masing. Iya. Iya. Ya, yang pertama itu ada produsen. Produsen itu adalah berperan sebagai sumber makanan bagi makhluk hidup. Terus yang kedua konsumen. Konsumen berperan memanfaatkan produsen sebagai sumber makanannya. Terus yang pengurai. Pengurai berperan menguraikan makhluk hidup yang telah mati menjadi unsur-unsur penyusunnya. Terus yang soal nomor 3. Buatlah rantai makanan pada salah satu ekosistem yang kamu ketahui. Misalkan saja ekosistem sawah. Yang pertama apa? Padi. Padi dimakan oleh ya, terus selanjutnya ular sawah. Terus burung elang. Lanjutnya menjadi bakteri. Terus yang keempat, ini ada sebuah bacaan.
Kalian disuruh menentukan apa? Ide pokok. Belalang merupakan salah satu hewan pengganggu, tetapi belalang memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Daging belalang merupakan salah satu sumber protein terbaik. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20-40% protein serta 25-30% vitamin A. Selebihnya kandungan di dalamnya adalah kalsium, magnesium, potasium, sodium, fosfor, zat besi, zinc, mangan, dan aneka vitamin seperti vitamin B, B1, B2, B6, dan E. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, ide pokoknya apa dalam bacaan tersebut? Belalang merupakan salah satu hewan pengganggu, tetapi belalang memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Iya, belalang merupakan salah satu hewan pengganggu, tetapi belalang juga memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Selanjutnya, refleksi pembelajaran hari ini. Apa yang kalian pelajari hari ini tadi? Kalian sudah belajar apa hari ini tadi? Rantai makanan. Tadi ada apa saja rantai makanan? Iya, rantai makanan ada apa saja? Nah, terus selanjutnya ada ide pokok. Ya, pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Nah, kesimpulannya adalah ini. Rantai makanan adalah apa? Ya, coba siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Ya, Mbak Fani. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup menurut urutan tertentu. Dalam rantai makanan terdapat 3 barang makhluk hidup, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Ide pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah karakter. Iya, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah rantai makanan adalah peristiwa memakan dan dimakan antar makhluk hidup menurut urutan tertentu. Di dalam rantai makanan itu ada 3 peran, produsen, konsumen, dan pengurai. Terus yang terakhir tadi ada ide pokok. Ide pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Ya, selanjutnya sebelum menutup pembelajaran hari ini, Bu Guru punya sebuah lagu. Ya, coba kalian berdiri dulu. Nah, belum mulai. Kemas-kemas dulu, sebelum berkemas-kemas, PR-nya buku paket halaman 20 dikerjakan ya. Nah, berkemas-kemas. Ya. Berdoa dipimpin oleh teman kalian yang mendapat nilai evaluasi tertinggi. Tadi yang mendapat nilai evaluasi tertinggi Mas Sandro. Silakan Mas Sandro dipimpin berdoa. Ya, berdoa mulai. Bismillah.